teman-teman apa kabar? Sore ini, setelah ini kita menarik untuk berbicara terkait riset. Iya, riset. Ada banyak riset kan ya. Riset, bukan nih, kan sebenarnya banyak ya perusahaan tuh secara khusus digaungkan service excellence. Iya, betul. Service excellence dan apa? Ada service excellence itu terciptanya kepuasan pelanggan. Iya. Sebenarnya kepuasan pelanggan itu sesuatu yang wajib ya sebenarnya. Wajib, iya harus. Kenapa begitu lah? Karena kan kalau namanya bisnis supaya bisa jalan itu kan harus ada pelanggan. Nah pelanggan supaya repeat order itu kan harus dijaga kok tingkat kepuasannya, ya kan? Tapi jangan salah loh. Kepuasan pelanggannya orang sering memahami dengan melakukan survei-survei. Sebenarnya ada 4 pilar loh. Ada 4 pilar ya, nggak cuma satu aja ya. Nggak cuma survei kepuasan pelanggan saja. Pelanggan aja, tapi itu salah satunya. Iya, salah satunya kepuasan pelanggan. Tapi tidak cukup itu, masih ada yang lain lagi. Apa itu, Pak Wahyu ya? Pertama, ya. Ada melakukan survei kepuasan pelanggan. Iya, survei kepuasan melakukan kuesioner ya, kualitatif atau kuantitatif, kemudian sampling, kemudian responden. Ya, respondennya itu harus yang memang customer ya sudah berlangganan atau sudah sudah pengguna atau konsumen lah ya. Pelanggan lah kita pelanggannya. Dan jangan salah di sini harus yang mewakili ya. Betul. Artinya jangan terkecoh dengan banyaknya sampel yang didapat, tapi sampel itu harus mewakili real pelanggan yang sesungguhnya. Betul, ya. Kalau misalkan pelanggannya itu ada beberapa beberapa macam pelanggan, ada pelanggan yang kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu semuanya kan di riset, di risetnya. Jadi pelanggan yang heterogen itu kita buat menjadi homogen. Iya. Misalnya kelas A terwakili oleh beberapa orang. Kelas A, kelas B, kelas C. Itu dari status sosial ya. SES, status sosial ekonomi status ya. Saya lupa. Jangan salah ya. Di survei kepuasan pelanggan itu juga ada circle Bu Ani. Ya, itu circle. Untuk pelayanan ya, bagian jasa ada ya. Ada unsur jasa atau jika ada unsur jasa. Jadi circle di sini mengukur antara gap ekspektasi pelanggan dengan yang didapatkan. Dengan realitanya. Selisihnya ini yang diukur. Diukur dengan circle method. Itu kalau ada 5 elemen. Yaitu apa saja? Yang pertama, tangible-nya. Yang kasat mata yang bisa dilihat oleh mata ya. Kemudian empatinya, rasa apa ya? Rasa empati. Empati lah ya, dilihat empati ya. Responsiveness. Responsiveness itu cepat tanggap. Ada keluar langsung menanggapi. Ya. Terus kemudian responsiveness, reliability, bisa diandalkan. Oh, saya percaya sama perusahaan A, itu orangnya bisa diandalkan dalam menyelesaikan masalah-masalah saya. Kemudian assurance, atau jaminan, garansi. Kalau dia mengatakan halal, udah pasti halal. Saya percaya halal. Walaupun saya nggak lihat sertifikat halalnya ya. Betul. Itu ada jaminan Anda dipercaya oleh pelanggan Anda. Itu untuk survei kepuasan pelanggan jika ada unsur jasanya. Kalau unsur produk sih enggak. Kalau cuma produk saja itu enggak. Produk aja. Unsur jasa atau perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa pasti ada unsur jasa. Justru dia isinya jasa. Betul ya, jasa semua ya. Iya. Nah, yang kedua. Kemudian masih ada lagi tuh, ada mystery shopper. Mystery shopper betul. Mystery shopper itu apa ya, kayak spy gitu. Jadi kita memata-matain. Mystery shopper, misterius bukan hantu ya, bukan hantu. Shopper jadi kita memata-matain customer kita sendiri ya. Memata-matain pelayanan kita sendiri. Nah, kita harus objektif nih. Saya menilai diri saya sendiri dengan menggunakan orang lain. Biasanya ini adalah untuk layanan untuk pelayanannya biasanya. Nah, jadi misalkan begini, kita memang sengaja mau minta seseorang itu untuk menjadi pelanggan, tapi dia itu tidak. Jadi kesana itu dia misalkan mau membeli sesuatu ya, atau datang ke satu outlet untuk membeli sesuatu yang dilihat nanti pelayanannya itu bagaimana. Ada beberapa item yang nanti akan dinilai. Nah, itu nanti harus diperhatikan. Nah, ada 2 garis besar sebenarnya Bu Ani. Walaupun nanti banyak item-itemnya sih. Pertama, karyawan itu sendiri ya. Staff-staffnya. Ya, biasanya manpowernya. Dia nilai gimana kinerjanya sesuai dengan apa yang diajarkan, training diajarkan. Sesuai SOP atau tidak? SOP. Dan manajemen operasional. Manajemen operasional contohnya gini, layoutnya sesuai dengan SOP tadi enggak. Kemudian alur keluar masuk dari pengunjung
sampai beli sampai keluar lagi itu sesuai dengan arahan dari manajemen enggak. Iya. Terus tata rak, misalnya yang fast moving sebelah sini, slow moving sebelah sini. Itu ada ilmunya itu. Itu untuk mystery shopper ya. Jadi mystery shopper itu berarti memang ada seseorang yang kita minta untuk menjadi pelanggan, memang pure menjadi pelanggan, tapi dia tidak hanya pelanggan biasa, tapi dia ada tugas untuk memata-matai. Nah, memata-matainya ini jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan namanya nggak jadi mata-mata dong. Pertanyaannya gini, kenapa kok menggunakan orang lain? Kenapa menggunakan orang lain? Kenapa nggak internal sendiri? Iya, akan ketahuan. Kalau misalkan itu ya dari Pak Bos mau datang, ayo kita beres-beres. Pasti dibagus-bagusin, nggak akan alami nanti kan. Walaupun ada kebocoran, tapi itu kan tetap di skenario. Gitu. Kalau pelanggan tuh menyamar sebagai pelanggan, itu insya Allah nggak tahu. Asal jangan bocor. Dan dia harus bersikap sebagaimana pelanggan biasa, jangan sampai kelihatan bahwa dia itu sedang menjadi mystery shopper. Iya. Oke, selanjutnya, jadi kedua ya, ketiga loss customer analysis. Loss customer analysis. Menganalisis pelanggan yang hilang. Kok hilang? Nah, apa ini maksudnya hilang? Iya, pelanggan yang mungkin berpindah ke lain hati, ke kompetitor, atau mungkin pelanggan mengurangi anggarannya, bisa jadi karena pandemi. Bisa jadi. Jadi kenapa intinya adalah melihat kenapa sih kenapa dia tidak lagi menjadi konsumen kita. Nah, itu. Macam-macam ya faktor yang bisa jadi dia pindah ke lain hati, ada kompetitor baru. Bisa jadi dia karena mengurangi anggaran belanja karena pandemi. Dan itu akan diketahui setelah adanya loss customer analysis. Makanya di sini perlu data, teman-teman ya. Gunanya untuk apa? Data dari loss customer analysis itu untuk melihat grafiknya, kenapa mereka lari. Kemudian nanti menjadi kebijakan. Betul. Kalau bisa didapat dengan didapat hasil analisis itu ternyata lebih baik pindah ke lain hati. Nah, kita selidiki apa yang diberikan oleh kompetitor, apa yang diberikan oleh kompetitor, sehingga customer kita lari ke sana. Itu kalau hasilnya yang didapat adalah ke lain hati ya, pindah ke kompetitor. Tapi kalau mengurangi anggaran belanja, kita ciptakan produk-produk yang ekonomi. Iya, yang terjangkau. Misalnya brand produk mahal, produk murah kita gabungkan. Iya. Atau kita buat kemasan kecil. Betul. Kemasan saset. Orang nggak mampu beli yang kemasan gede kiloan ya. Kita buat kemasan yang kualitas tetap, tapi kemasannya kecil sehingga harganya otomatis lebih murah dan akan lebih terjangkau. Insya Allah yang tadinya, ternyata ada kemasan kecil ya, ada banyak lagi. Gitu. Dan ada hal-hal lain yang kita perlu analisis. Terakhir ada apa? Terakhir yaitu komplain handling. Yaitu pelanggan yang komplain. Kita buat data, kira-kira terbanyak komplain di bidang apa? Iya. Cara kita menyelesaikan seperti apa, berapa lama, ini penting nih, berapa lama ini, berapa lama, dan hasilnya seperti apa. Jangan sampai hasilnya menimbulkan masalah baru. Iya, betul. Jadi kalau ada komplain dari customer itu jangan kemudian kita jadi emosi. Komplain dulu, jangan. Feedback. Termasuk review yang benar-benar kan review itu termasuk komplain handling gitu. Termasuk siapa tahu memang kalau ada orang itu yang mereview jelek misalnya, ya itu memang dia adalah menggambarkan atau mewakili customer yang lain. Nah, kita justru terbantu sehingga kita nanti atau produsen itu nanti akan introspeksi ya kan, akan menilai produknya sepertinya sebegini. Terutama kalau ada komplain ya, karena review itu belum tentu komplain ya. Review itu bisa jadi kan kata-kata jujur dari pelanggan ya. Dia mengatakan produk kita baik dan buruknya imbang. Kalau komplain itu produk kita cacat di mata pelanggan. Artinya ada layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Komplain terjadi apabila ada selisih. Ada ekspektasi dengan yang dirasakan. Dia membayangkan saya masuk gedung, contohnya kafe. Atau janjinya memang nyaman, ternyata kurang nyaman akhirnya. Janjinya dikirim sehari. Ternyata 2 hari. Besok nggak datang-datang, kita komplain karena nggak sesuai janji. Ekspektasi kita kan, janji itu kan ada ekspektasi kita kan. Karena dia berjanji, maka kita berekspektasi bahwa sehari akan datang. Kalau begitu, saya tuh di hari ini nggak kemana-mana deh, karena paket mau dikirim hari ini. Ternyata saya sudah membatalkan janji dengan A, B, C, nggak datang juga. Saya udah rugi ya. Itu kan ekspektasi. Akhirnya komplain terjadi. Bagaimana menangani komplain itu harus bijak sebisa sana mungkin. Kalau memang kesalahannya itu
komplain itu kesalahannya ada di pihak kita sendiri atau pihak produsen, maka selain untuk Introspeksi lah memperbaiki diri ya, membenahi, itu juga jangan lupa untuk minta maaf ya. Maaf, betul. Karena bangsa kita bangsa pemaaf. Bangsa pemaaf. Terus yang kedua juga bisa jadi itu kesalahan sebenarnya ada di pihak ketiga. Ya. Misalnya ya, ada pembelanjaan online misalnya sekarang ada workshop ya. Mungkin sellernya ini sudah mengirimkannya cepat, tapi mungkin kurirnya yang lama, Ya. bisa jadi. Nah, bisa jadi kurirnya ini sudah cepat, tapi mungkin prosedurnya itu yang lama karena Ya. mungkin security-nya itu yang agak sulit ininya Ya, untuk betul. memberikan izin dan sebagainya. Nah, itu pihak-pihak Ya. seperti itu. Tapi bagaimanapun namanya customer itu nggak mau Nggak tahu. tahu. Customer itu maunya adalah beres. Beres. Gitu. Seperti Yang kalau Anda janjikan ada tempat nih. nah, ada janjikan ada tempat. Jangan Jadi sampai- semua itu sudah harus diprediksi. Apa tuh istilahnya Overpromise, under deliver. Iya, jangan sampai itu bahaya seperti sekali itu. teman-teman. Iya. Jadi Sampai itu adalah terjadi. 4 pilar dari Empat kepuasan pilar. pelanggan. Jadi apa ya? Hal itu yang harus dijaga gitu loh. Ada survei kepuasan pelanggan Ya. itu untuk mengukur Itu tingkat minimal kepuasannya setahun 2 kali ya. setahun 2 kali. Jadi memang harus berkala ya. Karena apa? Kalau berkala nanti kan bisa jadi produk Berubah kita lagi. bisa Ya. jadi produk kita menurun kualitasnya, Ya. bisa jadi juga selera customer itu yang berubah atau perilaku mereka yang berubah, maka kita Atau harus ada komputer baru tanpa memperbaiki. kita sadari. Nah, itu. Kita masih menganggap kecil kompetitor, tapi ingat sekecil-kecil kompetitor jika itu mengurangi omset Anda, dia tetap kompetitor. Iya, betul. Gitu. Oke, yang kedua adalah Business mystery shopper, shopper, complaint handling, complaint handling, dan baru lost close customer analysis. Keempat Nah, ini sebaiknya dilakukan semua ya, jangan salah satu. Iya. Karena keempat ini kita bisa lihat dari sisi suara pelanggan ya, suara pelanggan seperti apa. Kemudian sisi pelanggan dari sudut pandang pelanggan sendiri, dari shopper. Komplain ini dari sudut pandang ada keluhan, kita cara menyelesaikan gimana. Kembali ke pelanggan dan ke kita juga. Dia ada 2 kaki di sini. Satu, lost customer analysis, Iya. itu pelanggan, lapor dia nggak mau ke kita lagi. Iya. Sebab ini harus aware ya, pengusaha itu harus sebaiknya aware. dilakukan semua perusahaan 4 ini sehingga kita bisa mengetahui skor indeks kepuasan pelanggan yang lengkap Yang tinggi. atau komprehensif. Iya. Kurang lebih yang gue ambil ya. Iya, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga cukup jelas bisa dari kami. Nantikan channel tayangan kita yang lain. Jangan lupa Ya. untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Share sebaik-baiknya. Oke, Oke, Monika, terima kasih sampai jumpa. ya.